Di gedung ini memang sering diadakan pertemuan-pertemuan, Mas, untuk membicarakan berbagai hal kebijakan di pemerintah di negara ini yang melanggar hak asasi manusia gitu. Melanggar hak asasi manusia. Kita menyebutnya ini rumah perjuangan rakyat ya, termasuk melawan pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah gitu. Nah ini gedungnya sedang direnov, Mas, jadi mohon maaf habis kebakaran. Dan kami juga, ini kebakaran gedung YLBHI juga 2024 ya, 2 tahun yang lalu juga 2 hari sebelum Lebaran. Jadi 2 hari sebelum Lebaran? Iya, jadi sama seperti peristiwa Andri ini, terjadi seminggu sebelum Lebaran, waktu itu juga gedung YLBHI pembakaran dan sampai sekarang belum diungkap. Dan ini lantai 3? Lantai 3. Ruang podcast yang kemudian didatangi oleh Andri Yunus? Iya. Oke. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kita akan masuk ke dalam, saudara. Oke. Ya, ini kami sering rapat biasanya di sini, juga sering melakukan konferensi pers di ruang ini. Dan ini adalah ruangan yang didatangi Andri Yunus. Nah ini sebelum tragedi penyiraman air keras. Ini ruangan podcastnya YLBHI. Jadi disinilah Andri direkam. Saya izin masuk ya, Mas ya? Ya, silakan. Saat itu Andri duduk di tempat sini. Di sini ya? Biasanya Andri di sini biasanya. Saya jadi teringat juga, Mas Jenal, dengan apa yang disampaikan Profesor Robertus Robert. Iya. Bahwa militerisme atau militer tidak akan pernah kompatibel dengan demokrasi. Karena militer diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk memegang senjata. Dan senjata tidak pernah bisa diajak berdebat. Dan kalau misalkan militer sudah masuk ke dalam urusan-urusan demokrasi, insya Allah akan runtuh. Saya ingin tanyakan, Mas, bahwa yang saat ini sedang berjalan adalah proses hukum yang dilakukan oleh Polri dan juga TNI untuk kemudian mengetahui motif, termasuk juga aktor intelektualnya. Tetapi di tengah proses yang berjalan, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI mundur dari jabatannya. Tanggapan Anda? Pertama kami itu khawatir peristiwa seperti ini hanya akan dilokalisir kepada pelaku lapangan. Itu udah modus lama, Mas. Peristiwa pembunuhan Munir, penyiraman air keras ke novel, dulu penculikan aktivis, itu seperti itu modusnya. Selalu ditutup hanya untuk pelaku lapangan. Nah, ketika segerakan diperiksa di Danpuspam, kami juga melihat yang sama gitu. Jadi kami khawatir ini nggak diungkap sampai level yang memberi komando. Karena dalam struktur TNI tidak mungkin seseorang prajurit, apalagi perwira, bergerak tanpa komando. Itu hal yang tidak mungkin. Dalam hukum militer itu standarnya pasti diperintah itu. Kalaupun tidak diperintah, tidak mungkin komandan atau struktur di atasnya nggak tahu. Pasti tahu. Cuman bagaimana level keterlibatannya, siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, siapa yang mendanai, terus dibongkar semua di dalamnya. Nah, yang kedua, ketika Kabais mundur, itu sebenarnya sejak awal desakan kami, Mas. Desakan kami ini langkah awal, tetapi bukan solusi. Harusnya adalah semua rantai komando yang terlibat, kan nggak mungkin langsung ke Kabais, ada direkturnya mungkin, di atasannya, wakilnya bagaimana, harus diungkap semua rantai komando ini, termasuk mengevaluasi peran Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang merumuskan kebijakan. Makanya kami mendesak Presiden minimal membentuk tim gabungan pencari fakta independen. Di peristiwa Munir memang nggak dihukum aktor intelektualnya, tetapi kami ungkapkan. Kita ungkapkan keterlibatan aktor-aktor pejabat-pejabat di BIN waktu itu. Makanya kami bilang ada duri dalam daging. Nah, makanya sekarang juga kita harus bilang bahwa copot para pejabat yang bertanggung jawab. Jangan ada duri dalam daging di tubuh BAIS, di tubuh Panglima TNI, di tubuh TNI gitu. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak TNI dan Polri terkait perkembangan kasus penyelidikan penyiraman air keras kepada aktivis, termasuk menanyakan berbagai kejanggalan yang muncul ke ruang publik. Namun baik dari pihak TNI maupun Polri belum dapat menerima permohonan wawancara kami.